Hai hai hai, selamat datang di channel Movie Addict. Rebahan sambil dengerin cerita enak nih. Di video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang sangat menarik nih. Judulnya Gangubai Kathiawadi. Selamat menonton. Jadi ceritanya berawal dari seorang gadis cantik bernama Gangga. Ia bermimpi untuk menjadi seorang aktris atau pemain film. Suatu hari kekasihnya yaitu Ramnik mengajaknya pergi ke Mumbai. Ia berkata bahwa bibinya berteman baik dengan seorang produser film. Berangkatlah Gangga bersamanya tanpa berpamitan. Usut punya usut, sesampainya di Mumbai, bibi yang dimaksud Ramnik adalah seorang mucikari bernama Bibi Sheila. Ramnik menjual Gangga seharga 1.000 rupiah kepadanya lalu pergi tanpa jejak. Di rumah bordil itu Gangga berusaha berontak, namun usahanya sia-sia karena bagaimanapun ia tidak bisa keluar dari rumah bordil milik Tante Sheila di Kamatipura. Kamatipura ini adalah daerah di mana para pelacur berkumpul. Bisa dibilang daerah ini adalah sarangnya rumah bordil. Setelah 1 minggu, Gangga tidak punya pilihan selain menjalani hidup sebagai pelacur. Suatu hari Gangga mendapat pelanggan pertama bernama Tuan Govin. Ia memberikan nama baru untuk Gangga, yaitu Ganggu. Ia berkata bahwa suatu hari Gangga akan menjadi pemimpin Kamatipura. Gangga yang ceria dan lugu telah berubah menjadi gadis pemberani, namun tetap baik hati kepada teman-teman pelacurnya. Di antara teman-temannya, Ganggu adalah pelacur tercantik. Ia mendapatkan banyak pelanggan dalam waktu singkat. Suatu hari di jam 4 dini hari, Bibi Sheila memanggil Gangga. Katanya ia mendapat pelanggan yang berani membayar 2 kali lipat. Entah apa yang salah dengan pelanggan tersebut. Sesampainya di kamar, ia menyiksa Gangga habis-habisan. Gangga mendapatkan banyak luka di wajah dan tubuhnya, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Teman-teman Gangga meminta agar Tante Sheila melaporkan orang tersebut ke polisi. Tapi Tante Sheila mengacuhkan dan berkata bahwa itu adalah resiko pekerjaan Gangga. Keesokan harinya, Gangga mendapat informasi bahwa yang menyiksanya waktu itu bernama Syaukat Abbas Khan. Ia adalah mantan anak buah dari Rahim Lala, seorang penguasa di Mumbai yang ditakuti semua orang, bahkan oleh aparat keamanan setempat. Gangga datang kepada Ibrahim Lala menuntut keadilan atas apa yang dilakukan mantan anak buahnya. Bahkan, Gangga menunjukkan luka di tubuhnya. Gangga bilang bahwa luka di tubuhnya menyebabkan kerugian untuk profesinya. Rahim lantas memerintahkan anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga di rumah bordil. Ia bilang, jika Syaukat kembali, kabari aku akan mengurusnya. Tidak lama ternyata benar, Syaukat kembali ke rumah bordil. Ia membayar 4 kali lipat kepada Tante Sheila demi bertemu Gangga. Teman Gangga, Kamli, bergegas meminta Bilal untuk mengabari Ibrahim Lala. Gangga pun keluar menghampiri Syaukat. Tak lama, Rahim datang bersama anak buahnya. Mereka menyeret Syaukat ke hadapan Rahim. Tanpa pikir panjang, Rahim menghajar Syaukat hingga jatuh tak bernyawa. Semenjak kejadian itu, Rahim dan Gangga menjadi dekat layaknya saudara. Kejadian mengejutkan terjadi keesokan harinya. Bibi Sheila ditemukan meninggal di atas ranjangnya dengan uang di tangannya dan perhiasan di sekitar tubuhnya. Lalu Gangga membagi semua uang dan perhiasan Tante Sheila kepada seluruh penghuni rumah bordir tersebut. Selepas kematian Tante Sheila, seluruh penghuni rumah bordil meminta Gangga untuk melindungi mereka sebagai nyonya baru menggantikan Tante Sheila. Semua orang di sana menggantungkan nasib mereka kepada Gangga. Mau tidak mau, Gangga harus menerima tanggung jawab tersebut. Gangga mulai masuk ke dunia politik. Ia sadar bahwa untuk melindungi orang-orangnya, dia harus memiliki pengaruh dan kuasa.
Ia mencalonkan diri sebagai presiden Kamatipura, melawan politisi bernama Razia yang sudah menduduki jabatan itu selama 2 tahun. Gangga tahu bahwa untuk mencalonkan diri butuh dana yang cukup besar. Ia mendatangi Rahim untuk solusi dari masalah tersebut. Gangga meminta izin Rahim untuk menangani bisnis alkohol miliknya di Kamatipura. Awalnya Rahim menolak karena enggan menjadikan saudarinya sebagai penjual alkohol. Namun Gangga meyakinkan Rahim bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi para wanita di Kamatipura. Akhirnya Rahim luluh dan memberikan 20% dari hasil penjualan alkohol untuk Gangga. Kabar tentang bisnis alkohol Gangga terdengar di telinga lawan Razia, rivalnya. Ia mengirim polisi ke rumah bordil Gangga untuk menemukan alkohol di sana dan menjatuhkan hukum kepada Gangga. Tentu saja Razia bermaksud untuk menurunkan Gangga dari pencalonan. Namun polisi tersebut gagal menemukan apapun di sana dan Gangga berhasil mengusir polisi tersebut dengan menyuap mereka. Tidak berhenti di situ, Razia bahkan datang menemui Gangga untuk menggertaknya. Namun Gangga dengan berani menjawab gertakan Razia. Pada saat itu, Razia juga meminta agar Gangga datang mendengarkan orasinya bersama masyarakat Kamatipura pada jam 8 malam nanti. Namun di luar dugaan, Gangga mengumpulkan masyarakat untuk menonton film layar lebar di jam Razia mengadakan orasi, sehingga tidak satupun orang yang hadir di hadapan Razia. Semua orang asyik menonton film yang disediakan Gangga. Sebaliknya, Gangga justru hadir seorang diri ke hadapan Razia. Ia berkata bahwa ia akan mendengarkan pidato Razia. Dengan itu, justru Razia merasa marah dan begitulah cara Gangga membalas gertakan Razia. Di Kamatipura, Gangga mengurus gadis-gadis di rumah bordirnya. Ia bahkan memperjuangkan masa depan anak-anak pelacur di sana. Ia ingin agar anak-anak pelacur itu menjalani kehidupan yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah. Ia bahkan menikahkan salah satu putri pelacur yang bernama Rosni dengan seorang lelaki baik-baik bernama Afsan. Laki-laki ini merupakan laki-laki yang dicintai dan mencintai Gangga. Gangga ingin Afsan menikahi perempuan baik-baik, bukan pelacur sepertinya. Gangga juga ingin agar Rosni tidak berakhir menjadi pelacur seperti ibunya. Orang tua Afsan tentu tidak langsung menyetujuinya. Gangga meyakinkan mereka bahwa ibu Rosni memang pelacur. Tapi Rosni adalah gadis lajang, polos, dan tidak tersentuh siapapun. Akhirnya orang tua Afsan luluh dan menerima lamaran tersebut. Keesokan harinya, semua wanita Kamatipura yang hampir seluruhnya berprofesi sebagai pelacur menunggu Gangga. Di kesempatan itu, Gangga memberikan pidato. Gangga berpesan 3 hal kepada mereka. Pertama, mereka harus jujur, sekalipun dianggap tidak jujur. Kedua, segala sesuatu harus dilakukan dengan sempurna, termasuk memuaskan klien. Ketiga, Gangga berpesan agar mereka hidup bermartabat dan tidak takut pada siapapun. Pidato tersebut sukses merebut hati semua masyarakat Kamatipura. Tidak hanya berorasi, Gangga memberi solusi atas semua masalah Kamatipura. Ia memperjuangkan hak-hak mereka yang kerap kali diperlakukan tidak semestinya karena profesi mereka sebagai pelacur. Gangga memperjuangkan hak tempat tinggal lebih dari 4.000 jiwa di Kamatipura yang terancam digusur karena image-nya sebagai tempat prostitusi. Gangga memperjuangkan hak tempat tinggal 4.000 jiwa di Kamatipura yang terancam digusur karena image-nya sebagai tempat prostitusi. Anak-anak pelacur juga sulit mendapatkan hak untuk pendidikan mereka. Semua orang mengucilkan Kamatipura. Namun, Gangga percaya bahwa mereka punya masa depan yang tidak pernah orang tahu. Namun di tengah masalah yang terjadi, Gangga bertemu dengan seorang jurnalis Urdu Times yang bernama Hamid Fezi. Saat mereka sedang mengobrol, anak-anak dari rumah bordel Gangga
pulang dari sekolah karena mendapat kekerasan dan diusir oleh guru. Gangga marah dan meminta Fezi untuk mempublikasikan kisah mereka. Dari situ orang-orang mulai mengenal Gangga dan merasakan rasa sakit warga Kamatipura. Fezi memberi informasi bahwa akan ada pertemuan besar untuk hak-hak perempuan, termasuk di dalamnya hak-hak pendidikan kepada anak-anak pelacur. Fezi meminta agar Gangga memberikan pidato di depan orang banyak tentang apa yang dialami oleh Kamatipura. Gangga pun datang memberikan pidato di depan penonton dari berbagai latar belakang dan profesi, termasuk para pemimpin daerah juga hadir di tempat itu. Pada pidatonya, Gangga mempertanyakan mengapa mereka didiskriminasi, padahal mereka tidak pernah mendiskriminasi siapapun pelanggan yang datang. Ia berkata bahwa ia bangga menjadi pelacur, karena menurutnya pelacur mencegah terjadinya kekerasan seksual di jalan-jalan luar rumah. Ia juga menyuarakan derita anak-anak rumah bordil yang dirampas hak pendidikannya. Gangga juga menyampaikan pidatonya dengan sangat bermartabat dan berani, sekalipun ia dianggap hina oleh masyarakat. Dengan begitu, Gangga berhasil memenangkan pemilihan dan berhasil merebut seluruh hati audien yang hadir pada saat itu. Dan Gangga pada akhirnya menjadi pemimpin Kamatipura yang disegani semua orang. Demikian alur cerita kali ini teman-teman, semoga kalian menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya.